Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ceria? Ceria. Bahagia? Bahagia ya. Sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita, bahwasanya kita siap untuk belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu, kemudian juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi. Namun sebelumnya melanjutkan, Bapak ingin absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Arbi kenapa? Sakit? Siapa lagi? Hafiz? Izin. Oke, berarti Arbi dan Hafiz ya. Arbi sakit, kemudian Hafiz izin. Yang sakit kalau ada surat keterangannya dikasih saja ya ke wali kelas untuk didata. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan masuk ke materi pelajaran kita, yaitu jujur dan menepati janji. Kalian siapkan buku kalian juga, buku paketnya, kemudian buku catatannya juga. Kalau ada yang perlu dicatat, kalian catat. Kalau ada yang penting, kemudian kalian supaya ingat, kalian bisa catat ya. Oke, anak-anak sekalian, materi jujur dan menepati janji. Oke, sebelum Bapak lanjut ya. Sebelum Bapak lanjut kepada materi, Bapak ingin tanya dulu kalian. Siapakah dari kalian yang tahu apa itu jujur dan apa itu menepati janji? Oke, kita lokalisir dulu ya. Kita lokalisir dulu satu-satu. Apa itu jujur? Apa itu perbuatan jujur? Ada yang tahu? Yang tahu silakan mengacungkan tangan. Oke, siapa? Ya, Wansa, silakan. Jujur ya, jujur. Oke, boleh jawabannya seperti itu. Oke ya, anak-anak. Jadi kita akan bahas di sini jujur dan menepati janji. Namun sebelum kita lanjut, kita juga harus tahu apa tujuan daripada pembelajaran kita. Nah, di sini kita belajar tentang jujur dan menepati janji adalah setelahnya mempelajari materi ini, maka diharapkan kita bisa memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga kita bisa menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat di sini ada infografis, yang mana dengan infografis ini kita bisa membuat satu resume di awal apa yang akan kita bahas. Paling tidak kita sudah punya ancang-ancang apa saja yang akan kita bahas. Dan di sini ada 4 pembahasan yang tidak terlepas daripada materi jujur dan menepati janji, yaitu yang pertama kita akan memahami makna jujur itu sendiri. Kemudian menerapkan perilaku jujur itu dalam kehidupan. Selanjutnya memahami makna menepati janji. Kemudian menerapkan perilaku menepati janji. Sehingga nanti setelahnya kita mempelajari ini semua dan memahami ini semua, maka ujung daripada pemahaman pembelajaran kita adalah kita terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi ini tujuan utamanya, yaitu kita bisa terbiasa untuk berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti yang tadi disebutkan oleh teman kalian, ada makna jujur. Nah, tampilkan dulu ini gambar. Ada 3 gambar di sini. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Dari gambar ini mungkin kita bisa bercerita di antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Ya, oke. Kalau kalian bisa menerangkan boleh. Nah, di sini Bapak yang menerangkan ketiga gambar ini atau ilustrasi daripada gambar ini apa saja. Nah, yang pertama ini ada seorang pelajar sedang mengikuti ujian. Ada seorang pelajar sedang mengikuti ujian. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, seorang pedagang sedang menimbang dagangannya. Yang ketiga, seorang anak sedang menghadap orang tuanya. Nah, hubungannya dengan perilaku jujur adalah, kalau misalnya kita ilustrasikan untuk diri kita sebagai pelajar yang pertama, maka sikap atau perilaku jujur yang berlaku untuk pelajar ketika dia sedang melakukan ujian, maka yang paling utama adalah apa? Jujur dalam melakukan ujian. Sehingga ketika dia melakukan ujian, dia tidak akan berani untuk mencontek atau berbuat curang. Kenapa? Karena dalam dirinya ada sifat jujur. Walaupun dia mungkin punya keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi dia ingin mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang jujur. Dan itu harus. Kemudian ilustrasi yang kedua di sini adalah profesi seorang pedagang. Profesi seorang pedagang di sini, bahwasanya seorang pedagang itu harus mempunyai perilaku jujur dalam kehidupannya, terutama dalam kehidupan bermuamalah. Apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pedagang? Maka dia harus jujur akan dagangannya. Ketika dia menimbang, maka harus sesuai dengan timbangannya, harus disempurnakan timbangannya, tidak mengurangi timbangan, dan tidak mengatakan barang yang dia jual itu sebetulnya biasa saja, kemudian dia katakan ini sangat baik. Jadi dia akan mengatakan apa adanya untuk barang yang dia jual. Ketika dia menimbang, dia akan sempurnakan timbangannya. Ketika dia menjual barang, dia akan mengatakan barang yang dia jual apa adanya. Jadi dia tidak akan mengatakan, maksudnya ketika dia menjual barang yang busuk karena ingin laku, dia katakan maksudnya barang ini bagus. Dia tidak akan mengatakan itu apabila dalam dirinya ada sifat jujur. Oke. Ilustrasi yang ketiga di sini adalah seorang anak. Seorang anak yang sedang minta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah temannya mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan kelompok. Nah, dia minta izin dan dia mengatakan apa adanya. Jadi ketika dia minta izin, bahasanya betul, dia akan pergi ke rumah temannya untuk bekerja, belajar kelompok. Ya. Jadi ketiga ilustrasi ini ingin digambarkan bahasanya dalam posisi apapun maka kejujuran harus ditanamkan. Itu yang harus ditekankan di sini. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, ini berhubungan dengan apakah itu perilaku jujur, ya. Apakah itu perilaku jujur? Nah, di sini seperti tadi yang teman kalian katakan, ada yang mengatakan jujur itu adalah berkata benar, ya. Betul, salah satunya. Jadi jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Jadi jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Kebalikan daripada jujur adalah dusta. Kalau tadi jujur berkata benar sesuai dengan kenyataan, maka dusta ialah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengurangi dan melebih-lebihkannya. Nah, jadi jujur adalah sifat yang mulia, yang baik, sedangkan dusta adalah sifat yang jelek, yang tidak terpuji. Maka kita harus memiliki sifat jujur ini dan kita jauhi sifat dusta. Oke, kita lanjut. Nah, ini anak-anak sekalian.
Di dalam bahasa Arab, jujur adalah terjemahan dari kata sidik yang artinya benar. Sidik artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur di sini menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Ya. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya sidik. Sidik itu artinya benar dan dapat dipercaya. Kebalikannya adalah kirim. Artinya dia menutupi ataupun berbohong dan dia tidak bisa dipercaya. Nah, ini adalah makna daripada sidik dan kebalikannya, yaitu kirim. Lalu apa dasar hukumnya? Bahwasanya kita diharuskan untuk selalu berlaku jujur. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi qawlan sadida di sini adalah perkataan yang benar. Ayat ini sebetulnya ada lanjutannya, yang mana lanjutan daripada ayat ini berbunyi yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum, apabila kita bertakwa kepada Allah dan berkata benar, maka yuslih lakum a'malakum, kata Allah, Allah akan membereskan amalan-amalan kalian, Allah akan membetulkan amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi anak-anak sekalian, di sini kata ittaqullah, kata waqulu qaulan sadida disandingkan dengan kata ittaqullah, yang mana kedua-duanya ini adalah fi'il amar. Sedangkan dalam usul fikih dikatakan bahasanya al-amar lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Maka di sini ketika Allah memerintahkan kepada orang yang beriman ittaqullah, bertakwalah, ini wajib. Kemudian waqulu qaulan sadida, ini pun perintah Allah, maka jatuhnya juga wajib untuk waqulu qaulan sadida, berkata perkataan yang benar. Artinya ketika kita berucap maka harus benar, tidak boleh bohong. Ini langsung Allah yang menegaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu berkata benar. Kemudian yang kedua dari Rasulullah SAW, hadis tentang pentingnya kita berbuat jujur atau perilaku jujur ada dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan." Di sini Rasulullah SAW menegaskan untuk sifat jujur. Bahwasanya inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan yahdi ilal jannah, akan membawa orang kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu la yasduqu, dia akan terus berbuat kebenaran, kejujuran, hatta yakuna siddiqan, sehingga dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang jujur. Kalau orang yang jujur dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala juga begitu bahagianya. Kita tahu seorang sahabat yang Allah beri gelar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq. Itu karena apa? Beliau adalah sahabat yang paling jujur. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengikrarkan bahwasanya beliau sebagai nabi dan rasul dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, telah turun kepadanya wahyu, maka beliau langsung mengatakan bahwasanya saya beriman kepada apa yang kau katakan Muhammad. Makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, artinya Abu Bakar yang jujur, yang selalu membenarkan. Oke, ya. Namun di sini ada kebalikannya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya
orang yang dusta. Orang yang dusta maka akan membawa kepada amalan-amalan yang jahat. Orang yang berdusta akan membawa kepada amalan-amalan yang jelek. Wa inal fujur, dan amalan yang jelek yahdi ilan nar, akan membawa orang kepada neraka. Wa inal rajul la yaktibu, dan seseorang itu biasanya kalau sudah memulai kebohongan maka akan diikuti oleh kebohongan yang lain. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga orang tersebut dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pendusta. Kita tahu pada zaman Nabi Muhammad SAW ada yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Siapa itu Musailamah al-Kadzdzab? Yaitu orang yang berdusta mengaku nabi padahal dia bukan nabi. Jadi hati-hati apabila kita berkata, maka usahakan atau kita harus berusaha apa yang kita katakan itu adalah benar, tidak boleh berbohong. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita. Oke, anak-anak sekalian, jadi itu ada hadis, ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya kita untuk selalu berkata jujur dan membiasakan hidup dalam dalam kejujuran. Lalu apa sih manfaatnya jujur itu? Kenapa kita bahas jujur di sini? Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi setelah kita tahu pengertian jujur dalam agama kita, maka tentu kita harus tahu juga apa sebetulnya manfaat yang ingin kita dapatkan apabila kita berbuat jujur. Ya. Jadi di sini dikatakan setidaknya ada tiga manfaat yang akan diperoleh oleh kita apabila kita berlaku jujur. Yang pertama adalah pergaulannya akan semakin luas. Kenapa? Karena orang yang jujur itu dia akan selalu mengatakan apa adanya, sehingga dia bisa diterima di mana saja. Dia tidak akan mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu ataupun yang dia tidak dia sembunyikan. Dia tidak akan menyebutkan sesuatu yang dia tidak tahu. Dia katakan apa adanya. Dia akan selalu jujur. Nah, orang yang selalu jujur ini maka dia akan mudah bergaul dengan orang lain. Sehingga dengan mudahnya bergaul maka pergaulan dia akan semakin luas, temannya akan semakin banyak, ya kan? Nah, kemudian juga hidupnya akan damai dan tentram. Kenapa di sini akan damai dan tentram? Karena apabila kita menyembunyikan sesuatu, maka kita akan cemas takut ketahuan, betul tidak? Takut ketahuan. Tapi kalau orang yang jujur dia akan mengatakan apa saja, apa adanya, maka kenapa harus takut? Apa yang saya katakan adalah benar, apa yang saya sampaikan adalah benar. Saya tidak menyembunyikan sesuatu. Nah, jadi kita tidak takut. Makanya dia akan hidupnya damai. Kenapa? Tidak ada yang dia sembunyikan. Ya kan? Tidak ada yang dia dustai dalam perkataannya ataupun dalam perbuatannya. Sehingga ya damai-damai saja. Karena memang tidak ada yang ditutupi. Ya. Yang ketiga, nah ini yang paling penting anak-anak sekalian. Orang yang jujur, sebagaimana tadi juga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang istiqomah selalu jujur dalam kehidupannya, Allah akan catat sendiri sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Maka mereka akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho ini yang sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho manusia adalah sesuai dengan keinginan dia. Ya. Kalau kita hanya mengharapkan ridho daripada manusia, bahkan terkadang kita ketika kita ingin hanya mendapatkan ridho daripada manusia, kadang-kadang kita terjerumus ke dalam kebohongan. Karena kita sudah dekat dan ingin supaya dia selalu ridho kepada kita, tidak marah kepada kita, maka kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak sebenarnya. Nah, ini berarti kita sudah melakukan kedustaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah terbiasa melakukan kejujuran, maka Allah akan memberikan ridho kepada kita. Ridho kepada kita adalah keberkahan dalam hidup kita ya. Jadi orang yang jujur itu hidupnya akan tenang, mana-mana tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena tidak ada beban dalam dirinya, ya kan? Nah, jadi ini yang paling penting. Allah ridho kepada kita apabila kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak-anakku yang Bapak cintai. Nah,
Jadi itu tadi manfaat daripada kita berbuat jujur. Nah, oke. Nah, di sini Bapak ada satu ilustrasi. Nah, kalian bisa lihat di sini ilustrasinya. Siapa yang bisa menceritakan? Oke, ya betul. Jadi ilustrasi di sini adalah ketika kalian sedang berjalan, ya kan? Kalian sedang berjalan, kemudian tiba-tiba, ada dompet jatuh. Ada dompet jatuh, di dalamnya ini ada uang dan ada surat-surat penting. Pas dibuka, waduh, uangnya banyak. Uangnya banyak, betulan. Waktu itu kalian juga butuh duit. Pusing kan? Nah, di sini pusing. Datanglah setan, udah ambil saja lah, orang-orang juga nggak tahu itu. Atau udah ambil duitnya lah, kembalikan dompetnya. Ini juga bisikan setan seperti itu ya. Tapi perilaku yang terpuji adalah bagaimana? Ketika kita menemukan sesuatu, walaupun itu sangat berharga, kita harus ingat bahwa ini bukan milik kita, bukan hak kita. Maka kewajiban kita adalah mengembalikan kepada orang yang punyanya. Kepada orang yang punyanya. Kan kalau misalnya sekarang sudah zaman sudah sangat maju ya. Ketika kalian buka mungkin ya untuk memeriksa, di situ pasti ada alamat, ya kan? Ada alamatnya, ada KTP-nya. Nah, tinggal kalian datangi saja, kalian antarkan, dan ingat jangan ada yang dikurangi sedikit. Dan di sini kalian harus niatkan ketika dikembalikan kepada orangnya, maka kembalikan dengan ikhlas. Ini yang penting juga. Ya, jangan ini mentang-mentang oke lah dikembalikan, siapa tahu nanti ada yang setelahnya kita kembalikan dia mengasih. Nah, ini juga berharap. Nah, ini jangan ya. Tapi kita kembalikan dengan ikhlas. Kalau misalnya kita kembalikan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan dua pujian. Pujian daripada orangnya, kemudian pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita jujur. Ya. Jadi siap ya untuk berlaku jujur? Oke ya. Jujur dalam setiap keadaan. Jangan jujur hanya ketika dilihat orang saja, tapi ketika tidak dilihat orang tidak jujur. Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus selalu jujur dalam setiap keadaan, baik kita rame-rame ataupun sendiri. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ini ada contoh perilaku jujur yang lainnya. Ini di sekolah ya. Mungkin kalian bisa menceritakan apa saja perilaku jujur di sekolah. Nah, kita lihat di sini. Ya, contoh lain daripada perilaku jujur. Satu, mengakui jika belum mengerjakan PR. Nah, ini bagi anak yang tidak mengerjakan PR karena bisa jadi kelupaan. Biasanya dia mengerjakan. Nah, orang jujur jangan kemudian buat ngambil punya temennya, diambil. Ya, tanpa izin lagi. Ngambil punya temennya apa? Untuk nyontek PR-nya karena dia tidak mengerjakan PR. Tapi kalau orang yang jujur, dia akan jujur mengatakan, saya tidak mengerjakan PR dan ini adalah kesalahan, saya siap dihukum. Ya, jadi jujur. Kemudian juga di sini berjanji untuk tidak berbohong kepada guru dan teman-teman di sekolah. Ya, jadi dalam bergaul, baik itu dengan guru ataupun dengan teman, maka jauhkan dari perkataan-perkataan bohong. Terus yang ketiga, contoh yang lain. Nah, ini tidak ada keinginan untuk mencuri barang-barang milik teman sebangkunya ataupun teman sekelasnya, kan? Kadang-kadang kan di kelas kita ada aja ya teman kita yang punya barang baru bagus dan kita juga ingin, cuma kita belum mampu untuk membelinya. Iseng-iseng aja kita ambil ya, kita masukkan, kita mau pulang, ya. Orang yang tidak tahu nyari-nyari orangnya lah, mana nih pulpen saya yang baru, orang baru beli, padahal diambil. Ini juga tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi tidak boleh. Ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah di sini memberikan uang sesuai dengan harga jajanan di kantin jujur. Ya, kita punya kantin jujur. Ketika kita beli, ya kan di sana. Ya, yang namanya kita beli kantin jujur kan kita hanya menaruh uang, ya kan? Sejumlah barang yang kita ambil. Misalnya kita mengambil satu bakwan, satu lagi cilor, ya kan?
satunya lagi apa? Misalnya minuman, ya. Satu bakwan, satu cilor, dan satu minuman. Ya udah kita bayar sejumlah itu, kita tahu. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang tidak jujur, mungkin saja dia mengambil bakwannya 2, ya kan? Cilornya 2, minumannya 1. Dia bayar apa? Dia bayar bakwan 1, cilor 1, minuman 1. Berarti ada cilor 1 dan bakwan 1 yang dia tidak bayar. Itu yang tidak boleh. Berarti dia tidak jujur. Kalau orang yang jujur, maka dia akan mengambil barang sesuai dengan apa yang dia beli. Ketika dia beli untuk satu bakwan, 1 cilor dan satu minuman, maka itulah yang dia bayar. Ingatlah anak-anak di sini. Ini sangat penting sekali ya. Kejujuran dalam hal makanan. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Haram dalam artian hukumnya ya. Bukan zat daripada makanan tersebut. Bakwan itu halal, betul tidak? Bakwan halal, cilor halal. Minuman juga minuman mineral misalnya, ya kan? Itu juga halal. Tapi makanan dan minuman ini akan menjadi haram apabila kita mendapatkannya dengan cara yang tidak betul. Seperti tadi, ya. Kita mengambil bakwan 2, cilor 2, kemudian air mineral 1, bayarnya cuma bakwan 1, cilor 1, dan minuman 1. Berarti ada 1 bakwan dan 1 cilor yang haram, ya kan? Kalau misalnya kita memakan makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, jadi menjadi darah dan menjadi daging kita, maka berarti tubuh kita apabila terus-terusan diisi dengan perkara-perkara yang haram, maka dampaknya akan jelek. Hati kita juga akan menjadi tidak baik, otak kita juga akan menjadi tidak baik. Kenapa? Karena badan kita tumbuh daripada barang-barang yang haram. Nauzubillah min dzalik. Insya Allah kalau di kelas ini tidak mungkin ya ada yang seperti itu. Insya Allah di kelas ini semuanya jujur. Amin ya. Oke ya. Kemudian juga, nah di sini ada contoh yang lainnya, itu tidak menyontek saat sedang melaksanakan ujian. Nah ini juga penting anak-anak sekalian. Ya. Kita dulu waktu zaman ujian kita ada yang namanya fakta integritas. Dimana fakta integritas itu tertulis bahasanya saya melaksanakan ujian dengan jujur. Nah ini adalah bukan hanya kata-kata, tapi sesuai dengan perbuatan. Ini jangan kita menulis fakta integritas saya mengerjakan ujian dengan jujur, tapi dalam kenyataannya nyontek juga sama temannya. Oke ya. Jadi yang penting adalah prestasi yes, jujur yes. Nyontek no, ya kan? Tidak jujur no. Ya. Jadi dalam hal ini seorang pelajar ketika dia ingin mendapatkan nilai yang baik maka dia usaha. Usahanya dengan usaha yang betul, belajar yang gigih. Betul tidak? Ya kan? Sehingga ketika dia mendapatkan nilai daripada hasil dia usaha, maka ilmunya juga akan menjadi ilmu yang berkah. Ya, beda lagi, dia mendapatkan nilai bagus juga tapi dihasilkan dengan tidak jujur. Nah ini juga akan berakibat atau efeknya itu akan jelek kepada ilmu yang dia dapatkan nanti. Ilmu yang akan dia dapatkan nanti. Nah, kenapa? Karena anak-anak sekalian kita lihat sekarang ya, di kita ini banyak sekali orang-orang yang pintar, betul tidak? Banyak orang yang pintar, tapi ternyata orang-orang pintar itu ya dia berbuat korupsi juga, betul tidak? Banyak para koruptor itu bukan orang bodoh, para koruptor itu kebanyakan orang pintar. Dari mana coba? Dari mana? Ya kan? Orang pintar itu semuanya. Lalu kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Itu namanya ilmunya tidak berkah. Kalau misalnya ilmunya berkah, maka dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Ilmunya akan menjaga dia dari perbuatan yang tidak baik. Maka anak-anak sekalian, ya, dalam hal ini lakukanlah atau tanamkanlah perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari
dimanapun kita, dalam keadaan apapun, maka kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Ya, nah, mudah-mudahan ya dengan setelahnya pembahasan ini, materi ini, maka kita akan mendapatkan kejujuran tersebut dan kita akan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kita berlaku jujur di rumah, berlaku jujur di masyarakat, berlaku jujur di sekolah. Kita jujur untuk diri sendiri, jujur kepada teman, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru. Intinya adalah biasakan kehidupan jujur ini dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan kehidupan jujur, maka kehidupan jujur itu akan menjadi karakter dalam diri kita. Kalau misalnya jujur sudah menjadi karakter dalam hidup kita, maka kita tidak akan bersusah payah untuk berpura-pura jujur, tapi kita akan selalu jujur secara alami. Nah, itu mungkin yang kita ingin mendapatkan. Oke, anak-anak sekalian ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Untuk materi menepati janji nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan sekarang Bapak cukupkan untuk materi jujur. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyimpulkan? Coba satu orang simpulkan dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Ada? Oke ya, satu orang simpulkan. Ada yang bisa menanggapi? Oke ya. Kemudian ada yang mau bertanya? Oke ya, kalau tidak mungkin untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian juga nanti materi menepati janji kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, jangan lupa anak-anak sekalian ya. Nanti tolong di rumah kalian hafalkan ya. Hafalkan tadi dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang pentingnya kita berlaku jujur, dan hafalkan juga hadis Rasulullah SAW tentang kejujuran di rumah ya. Jadi minggu depan nanti kita akan coba tanyakan arti bunyi daripada dalil Al-Quran tentang kejujuran dan hadis Nabi tentang kejujuran. Oke, paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, marilah kita sama-sama akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.